Halo, halo, halo. Selamat pagi dan selamat sore para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Udinus, terutama di kelas yang saya ampu, kelas pasar modal dan investasi. Minggu ini kita akan lanjutkan pembahasan materi kita, yaitu tentang valuasi obligasi. Minggu lalu di video sebelum-sebelumnya kita sudah belajar tentang valuasi saham, ya, dengan menggunakan empat model, ya, empat metode. Dan sekarang kita akan beralih ke obligasi atau surat utang, ya. Jadi surat utang itu juga perlu divaluasi, terutama kaitannya bila kita, ya, itu membeli surat berharga, surat utang, ya, obligasi yang bisa diperjualbelikan. Ya, walaupun begitu kita juga harus bisa menghitung, ya, valuasi obligasi layak apa tidaknya meskipun itu tidak diperjualbelikan, ya. Nah, oleh karena itu, ya, bahasan kali ini, ya, itu menggabungkan konsep obligasi. Jadi kita harus ingat dulu obligasi itu ciri-cirinya apa, terus resikonya apa, rewardnya seperti apa, ya. Terus kemudian kita akan mengkaitkannya dengan konsep penilaian bila mana obligasi yang ditawarkan, ya, misalnya ada orang lain atau sebuah lembaga atau perusahaan menawarkan surat utang pada kalian, ya. Itu kira-kira surat utang tersebut apakah layak untuk kalian beli atau tidak, ya. Nah, untuk materi pembelajarannya sendiri, ya, mungkin nanti akan dibagi, ya, akan dibagi menjadi dua video, ya. Yang pertama, ya, kita akan mempelajari tentang konsep dasar, ya, obligasi resikonya itu seperti apa saja. Sedikit mengulang, ya, sedikit mengulang dari materi kedua yang ada di semester ini, ya, cuma akan lebih dalam lagi. Kemudian yang kedua, panduan berinvestasi obligasi, di mana kita harus memperhatikan benar-benar mana obligasi yang termasuk dalam investment grade dan mana yang termasuk dengan junk bonds. Dan mengapa kita, ya, tergantung seberapa mahirnya kita dalam berinvestasi, itu sebaiknya memilih antara investment grade dengan junk bonds itu seperti apa. Ya, itu video yang pertama, yaitu video yang kali ini hanya akan sampai poin kedua. Nanti akan dilanjutkan dengan poin ketiga, ya, yaitu kita akan mulai menggunakan beberapa perhitungan untuk melakukan valuasi obligasi. Ya, yang pertama adalah nominal yield, ya, menggunakan NY, kemudian current yield, ya. Jadi dua ini akan termasuk rada gampang dulu. Cuma akan saya fokuskan ke beberapa hal yang sering dilupakan oleh beberapa orang, ya. Terus kemudian yield to maturity dan yield to call, ya, itu juga cukup panjang sedikit, ya, tapi ini sangat menentukan, ya, sangat menentukan terutama jika kalian itu membeli obligasi atau surat utang yang sifatnya itu bisa diperjualbelikan. Kemudian yang ketiga adalah durasi. Nah, durasi ini mungkin akan lebih seperti tambahan, ya, seperti tambahan saja, cuma kan memang harus tahu aja, ya, bahwa mungkin untuk kita mungkin masalah duration ini nggak terlalu diwajibkan, ya, tetapi kalau misalnya kita menjadi seorang bankir, ya, atau seorang manajer investasi, ketika kita menjelaskan kepada orang, kita harus bisa menjelaskan bahwa mungkin saatnya klien kita itu harus kita ajak untuk pindah, ya, pindah surat utang lainnya karena durasinya bla 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 seperti ini, ya. Tapi nanti sebagian besar, ya, kita akan fokus di nominal yield sampai dengan YTM, ya, karena itu yang lebih sering dipakai, itu yang itu dalam kehidupan sehari-hari juga, ya. Ingat bahwa yang namanya investasi itu bukan profesi, ya, yang namanya investasi itu adalah sebuah keniscayaan, kewajiban, ya. Oke, kita ingat-ingat dulu, ya, bahwa eh, materi kemarin saham, materi hari ini adalah obligasi. Obligasi dan saham itu berbeda, ya. Kalau saham itu merupakan bukti, ya, bukti kepemilikan atas aset perusahaan dan hasilnya. Ya, oleh karena itu biasanya, ya, orang kalau berinvestasi dengan saham itu mengejarnya dividen, ya, secara jangka panjang. Namun di saham karena bisa diperjualbelikan juga kita bisa berpatokan juga pada capital gain, yaitu pertumbuhan saham tersebut, ya. Jadi tahun ini misalnya beli harganya Rp1.000 per saham, kemudian 10 tahun kemudian harganya jadi 10.000 per saham. Ya, itu namanya potential capital gain. Kalau dijual, capital gain.
Nah, obligasi ya, meskipun sama-sama memiliki karakteristik capital gain dan passive income ya, tetapi secara bentuk kontrak itu kan berbeda sekali. Ya, obligasi itu merupakan bentuk pinjaman yang kita berikan pada suatu perusahaan. Oke. Jadi kata kuncinya adalah di sini adalah pinjaman. Kalau di neraca ya, uang kita yang kita kasih ke perusahaan itu akan masuk di sisi kanan bagian atas, utang. Tapi kalau saham masuknya di neraca sisi kiri bagian bawah, yaitu ekuitas. Saham itu penyertaan modal, obligasi itu adalah pinjaman. Ya. Dan para peminjam, entah yang merilisnya adalah perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan BUMN atau swasta, ya, ataupun pemerintah, ya, dalam kapasitasnya sebagai negara, akan harus mengembalikan pinjaman tersebut ditambah dengan bunganya selama jangka waktu tertentu. Ya, jadi berinvestasi pada obligasi itu pada dasarnya akan membuat kita menerima dua potensi income, yaitu bunga tetap kupon, ini adalah passive income kita. Kemudian yang kedua adalah potensial capital gain. Saya bilang potensial, kenapa? Karena tidak semua obligasi itu bisa diperjualbelikan. Ya, bahkan cenderung kebanyakan obligasi yang ada di Indonesia sekarang ini yang bisa dibeli dengan metode aplikasi fintech, ya, atau mungkin aplikasi sekuritas, itu kebanyakan justru adalah obligasi yang tidak bisa diperjualbelikan. Artinya orang beli obligasi, ya, tanam 10 juta, kemudian berharap tiap bulan dapat kuponnya. Lalu ketika jangka waktunya sudah selesai, uang 10 juta tersebut kembali. Selesai, itu saja. Simple. Ya, dan karena simple itulah, ya, obligasi itu cenderung lebih aman daripada saham. Oke. Itu. Nah, lebih jauh lagi, ya, potensial capital gain tidak hanya berlaku bagi obligasi yang diperjualbelikan saja, karena di sini ya investor itu punya satu permasalahan. Sebenarnya bukan permasalahan ya, tapi bisa dibilang dilema. Dilema bahwa lebih baik ya ini obligasi, ini saya tahan sampai jatuh tempo, terus saya dapat uang tiap bulan, ya, atau tiap 3 bulan sekali, atau tiap semester tergantung isi kontraknya apa, ya. Atau ketika saya lihat bahwa harga pasarnya sekarang lebih tinggi daripada harga nominalnya, lebih baik saya jual aja. Gitu. Ya. Jadi problemnya di situ. Nah, problem itu sendiri itu semakin diperjelas lagi ketika kita menyadari sifat dari waktu itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita tahu ya, kita tahu misalnya kita sekarang ini, kalian para mahasiswa sekarang ini, kalian rata-rata sudah semester 7. Mungkin ada yang masih semester 5 terus nekat ngambil kelas ini. Ya. Nah, kira-kira ya kalau saya tanya, setahun kemudian, kira-kira kamu bisa ngomong ke saya nggak? Kalian akan sedang ngapain setahun ke depan? Di kehidupan kalian. Ya, mungkin semester 7 akan jawab, wah, oke, ini mungkin lagi struggle di skripsi. Yang semester 5 mungkin bilang, oke, saatnya penjurusan. Gampang kan? Itu bisa dilihat kan? Ya, kalian bisa melihat masa depan yang baru setahun kemudian. Tapi kalau saya tanya, ya, 5 tahun kemudian kalian bisa bayangin nggak kalian tuh lagi ngapain? 10 tahun kemudian bagaimana? 25 tahun kemudian? Semakin kabur ya, ya kan? Jadi semakin pendek jangka waktunya, ya, maka kalian akan semakin jelas arahnya. Nah, tapi kalau disuruh membayangkan yang jauh-jauh, ya, kalian semakin kabur, artinya semakin tidak pasti. Ya, semakin membentang ke depan, kita tahu bahwa hidup itu semakin tidak pasti. Nah, begitu juga dengan investasi.
investasi pada sesuatu ya, atau bahkan bisnis aja deh ya. Bisnis ini setahun ke depan akan dibawa kemana, kan sudah punya plan. Tapi bisnis kita mau dibawa kemana 10 tahun kemudian, kadang-kadang kita cuma plannya 1-3 tahun kemudian, selanjutnya seperti kayak ya udah, nanti sambil lihat kayak gimana. Oke, intinya tahu ya. Jadi makin pendek jangka waktu, kita makin tidak sensitif. Ya, dalam artian wah pasti yuk, udah pasti aku ngerti aku bakal kayak gini. Tapi kalau 5 tahun ke depan, 10 tahun kemudian semakin tidak pasti. Nah, di obligasi tersebut itu juga sama. Kenapa Pak? Ya, karena begini. Ya, kita kembali lagi ke sini bahwa yang namanya capital gain potensial. Berarti yang akan jadi fokus utama para investor awam sekalipun ketika beli obligasi, ya, itu adalah bunga tetap atau kupon. Sementara bunga tetap atau kupon, ya, itu ditentukan oleh para perusahaan atau ditentukan oleh pemerintah, itu tidak sembarangan. Ya, perusahaan atau pemerintah itu biasanya punya patokan. Ya, kalau kita patokannya namanya adalah SBI rate. Ya, jadi SBI rate itu kalau untuk obligasi. Biasanya itu ketetapannya. Silakan bisa dilihat di website Bank Indonesia. Ya, cari SBI rate. Nah, tiap bulan ya orang-orang Bank Indonesia itu akan rapat, ya, akan melihat gimana kondisi ekonomi kita, ya, inflasi berapa parah, ya. Nah, terus habis itu oke, karena inflasinya sekian, mari kita tetapkan SBI rate-nya sekian. Nah, kemudian pemerintah ketika akan mengeluarkan surat utang, ya, dia akan menaikkan sedikit. Misalnya kalau SBI-nya adalah 5%, terus dinaikkan jadi 6%. Perusahaan mungkin juga akan menaikkan lagi. Ya, mungkin bukan 6%, tapi mungkin 7%, 7,5%. Seperti itu. Oke. Nah, tadi kan saya bilang bahwa setiap bulan Bank Indonesia akan rapat. Ya, artinya makin pendek jangka waktu kita bisa makin mengikuti. Oh, habis ini begini, habis ini begini. Ya, jadi kalau kita sudah tahu misalnya bulan lalu SBI 5%. Terus kemudian kita lihat selama hidup kita sehari-hari, kita mengamati ekonomi-ekonomi. Kayaknya nggak jauh beda deh. Nah, kita bisa ngomong bahwa paling bulan depan juga sama aja 5 gitu loh. Ya, tapi ya kalau misalnya kita harus disuruh mengira-kira bahwa SBI rate-nya nanti 5 tahun kemudian berapa, gimana saya tahu? Ya, COVID aja belum selesai, ya, pandemi belum selesai, ya, belum tentu habis pandemi selesai langsung ekonomi bisa pulih dengan cepat. Oke, nah kesimpulannya apa? Makin pendek jangka waktu, maka obligasi, investasi di obligasi itu makin tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga. Jadi, kalau kalian, ya, prinsipnya adalah kalau kalian membeli surat utang jangka pendek, ya, apalagi yang kurang dari setahun jatuh tempo gitu ya, itu kalian tuh sebenarnya nggak usah terlalu mikir tentang resiko, ya. Sementara kalau semakin panjang jangka waktunya, artinya investasi di obligasi itu harusnya makin sensitif terhadap perubahan suku bunga. Karena apa? Resikonya makin gede, semakin tidak bisa membayangkan di masa depan itu akan terjadi apa saja. Maka pada umumnya, ya, semakin panjang waktu jatuh temponya, maka akan semakin tinggi tingkat bunga kupon yang ditawarkan oleh penerbit obligasi untuk menutupi resiko tambahan yang dikarenakan jangka waktu investasi yang sangat panjang. Ya, itu. Jadi ciri-cirinya meskipun pemerintah menerbitkan surat utang, tapi ada yang jatuh temponya 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun. Terus katakanlah tahun 2020 ini kalian dapat info bahwa ada pemerintah akan mengeluarkan ya obligasi 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kalian bandingkan aja deh. Suku bunga yang ditawarkan itu berapa? Kupon yang ditawarkan itu berapa persen? Kalau misalnya tenornya ya jatuh temponya makin panjang, biasanya makin gede kuponnya. Ya, itu untuk menutupi ya atau mengkompensasi ketakutan para investor yang tidak tahu masa depan akan seperti apa. Seperti itu. Ya. Oke. Tadi tentang kupon ya. Nah, sekarang kita ngomong tentang harga. Ya. Nah, perubahan harga obligasi di pasar itu sangat dipengaruhi oleh perubahan suku bunga dan persepsi terhadap risiko.
Ya, jadi seperti saham, obligasi itu kan ada yang bisa diperjualbelikan. Meskipun tidak bisa se-intens dan se-real time investorial seperti saham, ya meskipun masih pasar obligasi di negara kita itu masih mengandalkan para broker ya untuk melakukan deal-dealnya. Tapi intinya ya adalah yang megang obligasi itu kan orang, ya. Orang itu kan persepsi risikonya kan bisa beda-beda, ya kan? Ada yang menganggap bahwa wah nggak apa-apa kita akan baik-baik saja. Ada yang menganggap bahwa wah ini kayaknya makin pesimis nih negara ini, mending tak dulu baik. Ya kan kayak gitu ya. Nah, kemudian kan bertemu yang mau beli lebih banyak dengan yang mau jual. Oke, dan kita tahu bahwa semakin banyak yang mau beli, maka harga obligasi itu akan semakin naik. Terus yang kedua, perubahan suku bunga. Ya. Dan di sini uniknya cara kerja di obligasi dibandingkan dengan saham. Bahwa begini, semakin suku bunga itu turun, ya, suku bunga di sini udah bukan suku bunga kupon lagi loh ya. Tapi suku bunga di sini SBI, ya, SBI rate atau mungkin bahkan bunga deposito di bank-bank. Jadi semakin suku bunga itu turun, ya, maka harga obligasi di pasar obligasi itu akan semakin tinggi. Ya, nanti ada penjelasannya. Kenapa kok mekanismenya harus seperti itu? Ya. Oke, kita lanjut dulu. Resiko-resiko yang dapat menyebabkan fluktuasi harga obligasi adalah satu, ya, resiko suku bunga. Dua, tingkat kepastian pembayaran kembali. Ya, atau ada nggak resiko kegagalan? Ya. Kemudian ketiga, kondisi ekonomi secara keseluruhan, terutama tingkat inflasi. Jadi tadi kan ya saya bilang bahwa yang namanya Bank Indonesia, dia akan rapat setiap bulan, dia akan melihat tingkat inflasi. Dari tingkat inflasi tersebut menentukan tingkat suku bunga bank, tingkat SBI rate. Ya, maka dari risiko inflasi ini biasanya akan terkait langsung dengan risiko suku bunga. Kemudian risiko lain-lain ya, misalnya risiko kesempatan investasi kembali ya atau reinvestment risk. Kemudian risiko kurs dan maupun risiko buyback. Ya, tetapi ya memang secara praktiknya yang paling banyak dilihat oleh para praktisi itu adalah ya ini biasanya tentang risiko suku bunga, perubahan suku bunga yang akibat inflasi itu dan juga persepsi terhadap risiko. Oke, ya tadi saya tadi kan mengatakan ya bahwa eh, yang namanya perubahan suku bunga itu maksudnya adalah semakin kecil suku bunga sebuah negara, maka harga obligasinya semakin naik. Kalau suku bunganya naik, maka harga obligasinya di pasar semakin turun. Kenapa? Karena begini, ada sebuah prinsip bahwa harga obligasi bergerak berlawanan arah atau berkorelasi negatif dengan pergerakan suku bunga. Ketika suku bunga naik, harga obligasi turun dan sebaliknya. Misalnya kita membeli obligasi A dari pemerintah senilai 5 juta. Tingkat bunganya 10% di awal tahun 2005. Ya. Namun pada tahun 2008 pemerintah menerbitkan obligasi A lagi dengan tingkat bunga 15%. Ya. Sekarang problem utamanya adalah bunga yang kita terima tetap 10%. Sementara orang lain itu bisa mendapatkan bunga 15%. Nah, how to deal with such inequality? Dalam artian kita lebih dulu invest, kita dapat 10%. Orang lain tuh telat investnya, tuh bunganya 15%. Padahal obligasinya sama, cuma ditambahi aja. Nah, gimana caranya inequality ini terjadi? Bisa dinetralisir? Ya tadi, dengan berpanduan pada korelasi negatif antara suku bunga dengan harga obligasi. Kok bisa, Pak? Ya, jadi begini. Dengan mekanisme pasar obligasi, harga obligasi A itu pasti akan jadi lebih daripada 5 juta. Ya. Karena begini, ya. Kok bisa 5 juta ini turun, ya? Karena begini, bunga yang kita terima tetap 10%, ya itu berapa? Kan berarti 10%, ya, dikali 5 juta. Berapa? Dalam setahun kita dapat berapa ini, Pak? 500.000. Sementara orang lain bisa mendapatkan bunga 15%. Nah, 15% dari 5 juta ya sama dengan berapa? 750.000.
Oke, ini kan nggak adil. Tetapi dengan mekanisme pasar seperti itu, meskipun orang lain membeli obligasi tersebut dengan tingkat bunga 15%, tapi yang akan dia dapatkan itu bukan 750.000, melainkan tetap 500.000. Ya, kenapa? Karena yang dia jual, ya, yang dia, sorry, bukan dia jual, yang dia beli, ya, yang dia beli adalah obligasi A yang harganya, ya, sudah di bawah 5 juta. Nah, sekarang, ya, kita hitung dulu, ya, bahwa berapa kalau dikali 15% itu sama dengan 500.000. Ya, kita kan tinggal mikir kebalikannya aja, ya. Berarti 500.000 dikali 100 dibagi 15. Nah, kita lihat bahwa ternyata pada tahun 2008 harga obligasi tersebut, ya, itu sudah setara dengan 3,33333 juta. Sehingga, ya, jumlah rupiah kuponnya menjadi 500.000. Ya, ini mekanisme pasar, ya, mekanisme pasar. Pak, kenapa kok harus 500.000, Pak? Kenapa kok harganya segitu? Karena begini, ini kan jadi acuan kita tingkat bunga 10%. Artinya dianggap fair kalau setiap orang yang membeli, ya, dan menahannya sampai jatuh tempo itu mendapatkan 500.000. Ingat bahwa sifat dari obligasi itu adalah pembayaran kupon dengan jumlah yang sama secara rutin. Dengan jumlah yang sama secara rutin. Ingat loh ya kata-katanya dari materi kedua yang lalu. Ya, oleh karena itu meskipun bunganya naik, bunga kupon yang ditawarkan naik, ya, maka dia akan tetap menerima 500.000. Dengan catatan bahwa pasar itu harus menjualnya dengan harga 3,33 juta. Oke. Jadi ini mekanisme, ya, mekanisme obligasi. Ya, saya tahu mungkin karena kalian tidak pernah berkaitan dengan pasar obligasi, kan bingung dengan mekanisme pasar seperti ini. Nggak apa-apa, saya aja lulus dari S1 game aja masih bingung. Ya, tetapi ketika saya praktek dan saya terlibat dengan obligasi yang bisa terjualbelikan, saya paham dan saya bisa menerimanya. Oleh karena itu saya tetap sarankan, ya, kalian belajar teori di sini, tapi akan lebih bagus lagi kalau kalian berani untuk praktek. Ya. Jangan khawatir, ya, jangan khawatir terkait dengan risiko obligasi di Indonesia. Karena sekarang banyak sekali obligasi di Indonesia yang modelnya, ya, itu menjanjikan kuponnya itu bukan floating rate, ya, tapi juga bukan fixed rate juga sih gitu loh. Tapi adalah floating with floor. Artinya kalau suku bunganya akan turun, ya, misal suku bunga SBI rate atau mungkin suku bunga deposito bank turun, kuponnya tidak akan turun. Itu sudah banyak sejak awal pemerintahan Jokowi 2014 kemarin. Ya, skemanya udah kayak gitu. Oleh karena itu, obligasi juga cocok, ya. Di Indonesia ini kalian kalau mau latihan investasi itu juga bisa dengan membeli obligasi. Ya, itu. Nah, sebelum membeli obligasi, kita harus menerapkan salah satu prinsip kehati-hatian, yaitu kita harus melihat ke dalam prospektus obligasinya. Oke? Nah, dalam prospektus yang disampaikan kepada para calon investor itu akan disajikan ringkasan fakta dan pertimbangan-pertimbangan penting. Seperti misalnya, ya, ringkasan penawaran umum yang akan menjelaskan identitas obligasi tersebut. Intinya, ya, ini karakteristik obligasi tersebut. Nominalnya gimana, minimum pembelian gimana, kuponnya gimana, sifat dari kuponnya apa, ya, yang menerbitkan siapa, apakah ada jaminannya, jatuh temponya kapan, apakah diperjualbelikan atau tidak, dan lain sebagainya. Itu bisa ada di situ. Kemudian, kalau misalnya yang menerbitkan itu adalah perusahaan, nah biasanya akan dalam lampiran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan. Kemudian, ya, bidang usaha perusahaan, ya, termasuk mencantumkan jumlah nominal obligasi dan tujuan penggunaannya. Pasti ada, ya, meskipun misalnya kalau kita lihat, ya, misalnya ada orang nawarin obligasi atau
Misalnya dengan skema media sosial terus kalian lihat wah ada yang nawarin obligasi, wah negara nawarin obligasi. Mungkin di posternya tidak akan dijelaskan ya. Tapi kalau kita sudah masuk ke dalam sistem dan sebelum kita beli, kita pasti akan bisa ngecek. Oh, meskipun minimal jumlahnya investasi itu 1 juta per orang ya, tetapi negara ya itu ternyata membutuhkan pendanaan sebesar misalnya 2 triliun. Kita bisa tahu nanti di sistemnya nanti. Ya, terus kemudian tujuan penggunanya apa? Nah, ada yang nih jelas misalnya untuk infrastruktur, untuk pembangunan sekolah-sekolah yang tertinggal, sekolah-sekolah di luar Pulau Jawa. Itu ada ya. Terus kemudian kalau perusahaan biasanya ada disajikan laporan keuangan terbaru yang dilampirkan secara utuh. Ya, oleh karena itu ya kalau misalnya kalian mau beli obligasi perusahaan, cek dulu ada nggak laporan keuangannya. Dan kalau ada laporan keuangannya, silakan analisa ya dengan ilmu yang sudah dipelajari semester 3 kemarin, yaitu rasio solvabilitas. Ya, apakah tekanan solvabilitas perusahaan ini itu masih ringan ya atau sudah berat banget. Nah, kemudian dipadukan dengan kira-kira kuponnya cocok apa enggak gitu. Kemudian ya hal-hal remeh lainnya ya seperti riwayat singkat emiten dan para pemegang sahamnya siapa saja, struktur perusahaannya seperti apa, board of director-nya, board of commissioner-nya, kegiatan bisnisnya apa saja, anak-anak usahanya apa saja, prospek usahanya apa saja, yang tentu saja pasti akan dihubung-hubungkan ya, akan dihubung-hubungkan dengan tujuan penggunaan dana tersebut. Itu pasti. Ya. Nah, di antara jenis-jenis yang ada, ya, kita sudah belajar ya waktu tentang obligasi di materi kedua dulu. Di antara semuanya, yang namanya obligasi pemerintah atau kita kenal dengan ORI, ya walaupun nggak semuanya berbentuk ORI sih gitu. Sekarang mah banyak banget gitu loh. Ya, banyak banget ya. SBR, ya, ST, ORI, ya. Tuh sudah jadi ada banyak jenisnya malah obligasi pemerintah. Nah, mereka ya itu memiliki tingkat keamanan yang tertinggi. Ya, yang pertama ya itu karena seringkali ya mereka itu merilisnya dengan jatuh tempo yang cuma sekitar 2 sampai 3 tahun saja. Ya. Jadi tingkat jangka menengah lah istilahnya gitu. Kemudian yang kedua ya karena pemerintah memiliki kemampuan untuk membebankan pajak dan mencetak uang. Nah, ini ada kaitannya dengan sovereign risk, yaitu risiko kedaulatan sih sebenarnya. Ya, bahwa walaupun buku ngomong bahwa pemerintah itu kemampuan mencetak uang, tapi sebenarnya kan yang mencetak uang kan bukan pemerintah ya. Kan harusnya sudah tahu ya bahwa yang mencetak uang itu bukan pemerintah. Yang mampu mencetak uang itu adalah Bank Indonesia. Dan Bank Indonesia itu bukan bagian dari pemerintah. Ya kan harus tahu itu dulu ya, harusnya ya pemerintah dan Bank Indonesia atau Bank Sentral gitu ya. Nah tapi ya ketika kalian itu hendak memutuskan untuk memilih obligasi perusahaan, biasakan untuk mengincar obligasi yang memiliki peringkat tertinggi terlebih dahulu. Jadi maksudnya tuh gini, obligasi pemerintah itu intinya tuh kalian tuh wis tutup mata wae lah gampangannya ya. Kalian beli obligasi pemerintah, jauh temponya yang singkat-singkat aja deh, 2 tahun 3 tahun, udahlah itu pasti balik uang tuh pasti balik. Terus kemudian ada pengembalian, ada pemberian kupon tiap bulan atau tiap 3 bulan sekali, tergantung isi kontraknya apa ya. Karena ya dilihat dari manapun juga Indonesia nggak akan bangkrut dalam waktu dekat, paling 1000 tahun lagi paling bangkrut ya. Nah, terus kemudian tapi ya karena kalian misalnya nggak puas, wah kok statement kayak gini-gini, aku mau obligasi perusahaan aja deh, itu juga boleh ya, boleh ya. Adalah hal yang normal kalau kalian itu tidak merasa puas ya dengan obligasi pemerintah yang aman. Nah, karena aman, kuponnya rendah, kamu mungkin agak lebih dikit-dikit lah ya main-main dengan risiko dikit, tidak apa-apa ya. Tetapi intinya ada sebuah panduan, yaitu yang namanya adalah peringkat obligasi. Oke, semakin tinggi peringkatnya, maka resiko kegagalan atau default risk ya itu akan semakin rendah. Sementara jika peringkat obligasinya itu semakin turun,
ya, maka resiko kegagalannya akan semakin tinggi. Resiko kegagalan itu apa, Pak? Resiko kegagalan itu bukan berarti bangkrut langsung loh ya. Tapi resiko kegagalan itu intinya ya mungkin tidak mampu membayar bunga kupon ya dengan tepat waktu, atau bahkan mungkin paling parahnya adalah tidak mampu mengembalikan 100% pokok pinjaman. Nah, habis itu baru digugat. Habis digugat, diteliti dulu. Ini memang ada salah kelola ya, hanya sekedar salah kelola terus bisa diperbaiki itu, atau mungkin memang ini udah no hope mendingan dibangkrutin aja. Nah, itu jadi apa step by stepnya seperti itu. Oke. Nah, coba nih, obligasi seperti ORI 16 ya. Ini adalah contoh obligasi yang dapat diperjualbelikan sehingga pemegang obligasi ini berpotensi mendapatkan capital gain ya. Dan ya, kalau berdasarkan pengalaman saya, justru obligasi yang dapat diperjualbelikan seperti ini ya dengan ciri khas seperti ini itu justru lebih lebih enak kalau diperjualbelikan daripada dipegang sampai 3 tahun ya. Kita lihat yuk, tingkat bunga tingkat kuponnya tetap ya, jadi ini fixed rate ya, fixed rate berarti ini jelas fixed rate 6,8% per annum. Ingat, ini belum dipotong pajak ya, pajaknya adalah 15%, berarti 6,8% dikali 85% itu adalah tingkat kupon yang bersih. Aman dijamin pemerintah RI. Oke, berarti ini tipe obligasi yang obligasi yang dijamin oleh pihak ketiga kan, berarti kan. Terus kemudian mudah dan 100% online ya. Nah, berarti intinya kan ekspektasi aja bahwa kalian tuh nggak perlu daftar kemana-mana. Mungkin kamu harus download aplikasi apa ya, misalnya seperti Bareksa atau ini Investri nih. Saya ngambil dari Investri, Bareksa, Tanam Duit ya, yang jadi agen penyalurnya juga untuk menjualkan obligasi ya, itu gampang, tinggal daftar sehari jadi, tinggal beli minimal berapa, ini bisa dipesan mulai dari 1 juta, dan yang penting adalah bisa atau tidaknya diperdagangkan di pasar sekunder serta jatuh tempo ya. Itu nanti akan saya jelaskan kenapa kok kalau misalnya ada ciri khas bisa diperdagangkan di pasar sekunder, maka kalian sebaiknya siap-siap saja mencari tahu bagaimana caranya menjual ketika valuasi waktunya sudah tepat. Nah, nanti akan saya jelaskan valuasinya seperti apa. Oke. Nah, kemudian ada contoh lain ya. Tadi ORI, sekarang SBR. Ya, ini yang saya beli ya. Ini yang saya beli dulu ya, dulu sekali. Sekitar setahun lah, setelah saya masuk Udinus. Ya, saya beli ini waktu itu SBR 004 ya, itu kuponnya 8,05%, dan uniknya ya, ini adalah jenis obligasi yang tidak akan pernah ada di buku kuliah manapun, kecuali kalau saya yang bikin buku kuliahnya mungkin sudah update ya. Ya, semoga aja saya bisa dapat inspirasi buat nulis buku kuliah ya, bahwa ada tipe yang namanya floating with floor. Jadi ini semacam kebijakan. Sebenarnya ini adalah floating rate ya, tetapi kebijakannya adalah karena pemerintah sudah tahu. Jadi bayangin aja ya, hanya orang-orang terpilih yang tahu bahwa sejak 2018 ya, orang-orang kalau mau jeli itu sudah bisa lihat bahwa ekonomi itu pasti akan turun. Ya, ekonomi dalam arti itu inflasi. Inflasi itu pasti akan turun. Kenapa? Karena pemerintah itu memasang floating tapi dengan floor. Ya, artinya gampangannya ngapung tapi nggak bisa tenggelam, gampangannya gitu. Ya, kalau kamu bayangkan seperti ini, misalnya ya, SBI rate waktu itu 6,5%, SBR 8,5%. Oke. Jadi itu semacam patokannya. Terus SBI itu turun terus ya sampai dengan 5%. Nah, tapi karena sudah dikasih yang namanya lantai, maka 8,5% ini akan tetap 8,05%. Tidak akan ikut turun. Ya, menarik kan? Menarik. Tetapi itu juga sebenarnya menjadi salah satu warning buat kita bahwa pemerintah sudah tahu bahwa secara global itu pasti akan lesu ekonomi. Ya, tapi karena pemerintah butuh duit supaya biar tidak pada lari kemana-mana duitnya, maka dibikin floating with floor. Daripada ngutang ke negara lain, mending ngutang sama rakyatnya sendiri. Itu ya. Nah, kita lihat dulu
Kupon mengambang disesuaikan setiap 3 bulan dengan tingkat kupon minimal. Oke. Nah, maksudnya floating rate floor adalah kan ada lantainya, tapi apakah ada atapnya? Tidak ada. Berarti kalau misalnya ya sekarang kan kita sekarang kita kan mengalami deflasi kan ya, -1 sampai -2% gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalnya ya kemudian inflasi lagi jadi 5% atau mungkin bahkan tiba-tiba rada-rada gawat misalnya ya 8% gitu ya inflasinya. Wah, itu kan bisa aja kok SBI-nya ya itu mungkin bisa sekitar ya 8 sampai 9%. Nah, kalau 8 9% tambah 2% aja deh. Jadinya sekitar 11%. Nah, kita yang punya obligasi ini ikut naik apa enggak? Ikut. Itu. Ya. Terus kemudian minimum pemesanan 1 juta. Oke, berarti orang yang mau beli ini siap-siap minimal uangnya 1 juta. Maksimum pemesanan berapa? 3 miliar. Bentuknya gimana? Tanpa warkat, tidak dapat diperdagangkan, dan tidak dapat dilikuidasi atau dicairkan sampai dengan jatuh tempo, kecuali pada early redemption. Ini bla 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 yang intinya sebenarnya kita tuh tahu bahwa obligasi seperti SBR 04 ini dengan ciri khas seperti ini, terutama dengan tidak dapat diperjualbelikannya itu ya, atau bahkan sengaja ditahan gitu ya, sengaja ditahan sampai berapa tahun gitu baru bisa dijual ya, maka pemegang obligasi ini hanya berpotensi mendapatkan pendapatan tetap berupa kupon obligasi. Itu pasti ya. Nah, ini juga ada mitra distribusinya ya, terserah ya, bisa download Investri atau Bareksa, Tenang Duit, atau kalian kalau punya bank gitu ya, mungkin pastikan aja banknya melayani ya, Permata Bank, BNI, BTN, Mandiri, BCA, BRI ya, seperti itu. Nah, kemudian ST005 ini sebenarnya juga agak sama ya, agak sama dengan SBR 04 ya. Nah, cuma kita lihat bahwa semakin angkanya semakin naik ya, kuponnya semakin turun. Dan ini juga sama bahwa tingkat pengembalian kupon minimum ya, sebenarnya floating ya, floating with floor juga sebenarnya. 7,4% per tahun. Nah, ini cashback sampai ini tuh cuma kalau misalnya kamu berani sampai 100 jutaan gitu ya. Kalau cuma 1 juta mana bisa gitu. Ya, seperti itu. Tapi kita bisa tahu bahwa dengan cara kayak gini kita tahu bahwa oh, tipe obligasi ini berarti lebih baik aku fokusnya ke kupon obligasinya saja. Ya, jadi ada saat dimana ketika kita melihat sebuah kesempatan investasi obligasi, kita bisa langsung tahu bahwa oke, berarti aku hanya bisa mengandalkan passive income. Atau oke, aku tahu berarti ini bukan untuk passive income, tapi ini buat capital gain. Ya, untuk value added. Tuh. Oke, tadi saya sekilas sudah bilang ya bahwa yang namanya peringkat obligasi itu harus diperhatikan dulu, terutama kalau misalnya kita mau invest di perusahaan, ya, obligasi perusahaan. Nah, kita punya ya banyak sekali pemeringkat ya, dari domestik sampai dengan internasional. Jadi dari Pevindo, Fitch Rating Indonesia, PT ICRA Indonesia itu domestik. Ya, biasanya pasti kalangannya Pevindo ya. Nah, tapi sebagai pembanding kita juga punya lembaga pemeringkat internasional, misalnya Standard and Poor's, Moody's Investor Service, terus kemudian Fitch Rating juga. Ya, tapi mereka ya meskipun internasional, mereka juga punya data kita. Kenapa ya? Karena mereka punya agen di sini dong, gitu loh. Ya, agen pemeringkat juga. Jadi meskipun mereka punya semacam skala-skala yang berbeda antara satu dengan yang lain, tapi kalau kita tahu cara mentranslasinya gimana dalam kata-kata, kita tahu bahwa antar domestik dengan internasional itu biasanya nggak jauh beda amat sih. Ya. Contohnya ya, contoh peringkat obligasi dari Pevindo yang mungkin kan juga akan menemuinya di koran-koran ya, koran-koran media massa atau koran-koran online ya. Ya tergantung kalian kalau online bacanya apa ya. Ngegame atau nonton film terus, YouTubean terus, atau digunakan juga buat belajar ekonomi. Ya, jadi misalnya dari yang paling kuat yaitu AAA, Triple A, superior atau peringkat tertinggi. Kemudian ada double A, triple B, double B, terus triple C, SD dan D. Nah, kalau yang jadi investment grade ya, yang namanya peringkat investment grade itu artinya adalah peringkat yang cocok buat diinvestasi bahkan oleh orang-orang yang tidak pernah tahu apa itu investasi. Contohnya apa? Ya pasti inilah ya, paling aman, sangat aman, cukup aman. Nah, biasanya di sini.
berhenti sampai peringkat yang BBB. Karena kalau sudah sampai di bawah itu, ya siap-siap sport jantung ya. Itu ya, untuk yang belum berpengalaman lebih baik kan memilihnya triple B ke atas. Itu ya. Nah, contoh lain lagi ya. Standard and Poor's atau disingkat dengan S&P ya, itu memberikan peringkat kepada perusahaan berdasarkan dari skala AA sampai D ya. Peringkat tengah terdapat pada setiap tingkat. Jadi antara A dan CC ya, misalnya ada BBB plus, terus kemudian ada BBB, dan kemudian ada BB minus. Gitu ya. Itu. Nah, untuk beberapa perusahaan S&P dapat juga mengeluarkan petunjuk yang disebut sebagai credit watch ya. Kalau di Pevindo namanya adalah rating outlook. Yaitu istilahnya kayak sebuah catatan bahwa kredit itu dapat berubah peringkatnya setiap waktu setiap adanya pada pemeriksaan. Jadi kalau misalnya ada kata-kata peringkatnya adalah BBB dengan rating outlook positif. Nah, kalau ada kata-kata kayak gitu ya, berarti maksudnya adalah BBB, tapi siapa tahu di masa depan peringkatnya bisa ditingkatkan. Nah, kalau ada misalnya obligasi PT ini ya mendapatkan peringkat BBB dengan rating outlook negatif. Nah, berarti mungkin sewaktu-waktu peringkatnya bisa diturunkan. Maka itu menjadi warning buat para investor. Itu, terutama investor yang awam atau investor yang maunya cari aman banget gitu loh. Ya. Terus ada rating outlook stable, berarti peringkat mungkin tidak berubah. Kemudian ada rating outlook developing. Nah, developing itu artinya ya mungkin bisa peringkatnya bisa naik atau turun, ya tergantung gimana nanti kondisinya. Nah, kondisi apa, Pak? Nggak tahu juga. Ya, yang namanya kondisi kan ada kondisi internal sama eksternal. Internal itu ya berarti kan dari dalam perusahaannya. Apakah mungkin ada masalah atau mungkin lagi sedang ada restrukturisasi, ya, atau mungkin eksternal. Misalnya apa? Ekonomi ini sekarang, COVID. Ya, kapan COVID akan selesai kayak gitu? Ya, seperti itu, ya. Jadi kalau baca berita atau gimana, terus ada kayak gini-gini, ini maksudnya apa gitu, kok rating ini, ini berarti baik apa buruk? Nah, itu kan harusnya ditahu gitu loh. Ya, pertama dari segi apa namanya hurufnya itu, ya. Kemudian dari segi rating outlook. Ya, biasanya kalau di Indonesia itu pasti banyak media massa tuh pasti nyebutnya tuh rating outlook. Ya, karena mereka patokannya mesti Pevindo. Ya, itu. Ya, terus nih ya, jadi minimum investment grade artinya gini, separah-parahnya kalian ya dalam apa memiliki ilmu investasi, ini adalah peringkat minimum yang tidak boleh dilanggar, itu demi kebaikan kalian. Ya, dalam artian kalau kalian menuruti ini, mungkin kalian tidak akan jadi kaya. Tapi seenggaknya kalian tidak akan bangkrut, loh. At least duitmu nambah, loh. Duitmu bertambah banyak, kekayaanmu bertambah, tapi bukan berarti kamu jadi orang kaya gitu loh. Ya, paling sering ya namanya obligasi ya. Obligasi itu justru secara nature juga karena apa sifat alaminya lebih menguntungkan kupon, jadinya buat passive income. Ya, jadi obligasi itu apa memang cenderung bukan untuk alat jadi kaya, bukan. Obligasi itu justru alat untuk memelihara kekayaan sebenarnya malah. Tuh, ya. Ya, kalau mencari kekayaan seaman mungkin, ini ada panduannya. Jadi kalau misalnya ya kamu mengikuti standarnya Fitch Rating ya, berarti kamu harus bisa membedakan antara surat berharga jangka pendek dengan surat berharga jangka menengah dan jangka panjang. Ya, udah tahu lah ya, jangka pendek kurang dari setahun, jangka menengah itu sekitar ya 3 sampai 8 tahun, jangka panjang itu lebih dari 10 tahun. Intinya begitu, ya. Nah, untuk jangka pendek Fitch Rating berarti F3. Untuk Moody's Investment Service P3. Untuk Standard and Poor's A3. PT Fitch Indonesia F3 EDN. Terus PT IKRA Indonesia IDR A3. PT Pevindo ID A4. Ini kalau ya kalian mau beli surat berharga jangka pendek yang apa namanya jauh temponya kurang dari setahun. Nah, kalau misalnya mau beli surat utang yang jangka waktunya itu 3, 5, 8, 10, 20, 30 tahun ke depan ya. Ya kan lihatnya ini dari sini. Kalau kalian pakai Fitch Rating berarti ya pilih aja yang minimum BBB minus. Kalau Moody's Investment Service berarti pilih aja yang BAA 3. Kemudian kalau Standard and Poor's pilih yang BBB minus. PT Fitch Indonesia juga sama ya, BBB minus, IDN. IKRA Indonesia juga sama, BBB minus. Ya, Pevindo juga sama, BBB minus. Walaupun saya secara preference itu saya nggak akan terlalu berani untuk sampai minus kayak gini.
Ya paling BBB gitulah ya. BBB itu sudah paling istilah itu tidak boleh dilanggar ya, karena hanya accredited investor. Ini ya ini bukti bahwa Indonesia itu masih ketinggalan mindsetnya sama Amerika, Eropa gitu, bahwa negara-negara mereka itu sudah membedakan kasta. Jadi yang namanya investor itu ada nama kasta gitu. Ya, ada investor retail, ada investor institusi, ada yang namanya accredited investor. Ya, jadi accredited investor atau seasoned big investors ya adalah para investor yang tidak sekedar punya uang kemudian invest, bukan. Accredited investor itu adalah kalau misalnya dia ya seburuk-buruknya investasinya dia tuh bangkrut 100%, dia malah masih tetap akan jadi orang kaya, atau dia sudah menimbang-nimbang ya bahwa meskipun ini jambon tapi ini tidak akan gagal bayar. Ya, itu butuh orang-orang yang sangat berpengalaman dan atau orang-orang yang sangat kaya. Ya, jadi kalian kalau beli surat utang jangan melanggar prinsip minimum investment grade. Jangan beli junk bond. Junk bond namanya junk bond, bond obligasi. Junk apa? Sampah. Jangan beli obligasi sampah. Obligasi dari perusahaan-perusahaan yang sampah. Ya, tuh. Oke, jadi ini segi contoh juga ya. Jadi peringkat layak investasi ya berarti AAA sampai BBB. Kemudian peringkatan investasi atau junk bond ya BB sampai dengan NR, tidak berikan peringkat. Ya. Oke, jadi video pertama itu sampai di sini saja ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode valuasi obligasi di video kedua setelah ini. Baik ya, jadi jangan lupa untuk mengikuti video yang kedua setelah video pertama ini berakhir. Ya, stay tune.